Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu Soraya, pastinya masih di Indo Metro Studio ya teman-teman. Hari ini aku ada ulasan berita. Berita apa ya? Pastinya sebelum kamu lihat dan dengerin aku, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share agar kamu gak ketinggalan semua ulasan berita terbaru, terup to date dan terhangat, terviral, terlah pokoknya dari aku, ya. Oh ya udah deh, aku bacain aja ya beritanya. Kayaknya beritanya ini dari Riau ya, dari Riau. Oke ya. Keluar masuk Meranti wajib tunjukkan sertifikat vaksin. Hayo yang udah vaksin. Kamu udah vaksin belum? Karena kayaknya apa-apa sekarang harus vaksin ya. Mau kerja juga harus vaksin, ada sertifikatnya tuh ya. Jadi ya udahlah, ikutin aja sekarang ini apapun itu yang dicanangkan dan diharuskan sama pemerintah ya. Udah ikutin aja deh biar aman semuanya. Meranti Riau, Indometro.id. Satgas COVID-19 Kepulauan Meranti sepakat mengikuti ketentuan perjalanan dalam negeri dan tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau Syamsuar kemarin 13 Juli 2021. Dengan demikian, setiap calon penumpang kapal domestik keluar dan memasuki wilayah Kepulauan Meranti akan diperketat. Pengetatan dengan pengawasan penuh mulai diberlakukan Rabu 14 Juli 2021 ini. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Satgas COVID-19 AKBP Eko Wimpianto SIK yang diikuti oleh Sekda Kamsol beserta jajarannya Selasa 13 Juli 2021 di Indobaru Selat Panjang. Selain mereka, rapat ini juga dihadiri Komandan Posal Selat Panjang Letda Laut Jerry Hendra, jajaran kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Selat Panjang diwakili oleh petugas keselamatan berlayar Suharto. Dari hasil rapat malam ini terjadi beberapa poin telah disepakati. Salah satunya memberlakukan ketentuan pengetatan peraturan bagi penumpang dalam provinsi dan luar provinsi yang keluar masuk Meranti, ungkapnya. Secara rinci, terhadap calon penumpang antar kabupaten kota di Riau yang keluar masuk Kepulauan Meranti diwajibkan melengkapi kartu atau sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Selain itu harus melampirkan EHAC atau riwayat perjalanan secara jujur. Jadi buat yang mau berpergian, yang sebenarnya nggak di Riau aja sih, di semua daerah juga memberlakukan seperti itu ya. Makanya buat seluruh warga Indonesia memang diharuskan vaksin oleh pemerintah. Ya udah kita ikutin vaksin, karena ada nanti kan yang dibutuhkan kayak sertifikatnya atau apanya kita udah ada, jadi kan udah bisa lebih gampang lagi gitu. Sedangkan untuk calon penumpang antar provinsi yang keluar masuk Kepulauan Meranti juga sama, wajib mengantongi sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Bahkan menurut Eko, calon penumpang harus melengkapi surat keterangan negatif rapid PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum berangkat. Oh gitu ya, nggak bisa lama-lama ya, 2x24 jam itu ya. Aturan ini wajib. Kami akan memperketat pengawasan oleh tim gabungan di seluruh pintu masuk, terutama di pelabuhan domestik Tanjung Harapan Selat Panjang. Jika tidak lengkap, maka calon penumpang kita minta harus putar balik, ungkapnya. Begitu juga penyediaan transportasi umum
Tim gabungan akan rutin melakukan pengecekan armada jelang keberangkatan. Kita minta menyediakan transportasi itu untuk mematuhi jarak aman penumpang minimal 50% dari kapasitas kapal, ungkapnya. Oh, berarti sekarang kapal juga ya nggak boleh penuh-penuh tuh. Biasanya yang misalnya 100 gitu ya, bisa 50, pokoknya 50% gitu ya, nggak boleh padat merayap gitu ya. Tentunya langkah ini menurut Eko sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 yang diasumsi akan bertambah jika tidak dilakukan pengetatan secara ekstra. Makanya semua itu ketat-ketatnya kayaknya ya. Dari data Satgas COVID-19 Kepulauan Meranti, beberapa hari belakangan jumlah sebaran warga yang terjangkit kian mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya tidak lebih dari 30 kasus, 2 hari terakhir naik menjadi 2 kali lipat. Ternyata ngeri juga ya, sampai banyak gitu ya, makanya sekarang agak diperketat ya. Pantesan gitu ya. Seperti disampaikan juru bicara Satgas COVID-19 Meranti, jumlah kasus aktif yang tersebar mencapai 64 kasus. Sementara jumlah total sebaran kumulatif sebanyak 1.135 kasus. Sembuhnya 1.039 kasus. Dan yang meninggal dunia tercatat 32 kasus. Dari total kasus aktif di Kepulauan Meranti, dominasi terjadi di Teluk Belitung sebanyak 27 kasus. Seluruh pasien berasal dari PT EMP Makassar. Untuk itu, wilayah operasional kami tetapkan sebagai zona merah, ungkapnya. Oh gitu ya, karena banyak ya, wajar lah ya untuk menekan penambahan virusnya, makanya dicanangkan pemerintah seperti itu ya, wajar ya gitu. Oke lah, kita doakan aja ya, semoga virus COVID-19 ini cepatlah hempas ya Allah, jauh-jauh. Kayaknya gimana ya bilangnya, udah bertahun gitu ya, jadi buat miris aja gitu ya. Gara-gara COVID semuanya jadi susah, gara-gara COVID juga jadi yang keluarganya jauh gak bisa ketemu karena COVID juga. Jadi ya sudahlah, kita doakan aja ya, semoga COVID cepat selesai, negara kita aman, bisa kembali seperti semula dan beraktivitas seperti semula, mencari rezeki seperti semula, dan semuanya baik-baik aja. Oke ya, cukup sekian dari aku pastinya. Gak lupa juga aku sampein, tetaplah kamu ini yang namanya ikuti protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer ya, dan minum vitamin, dan juga janganlah suka berkeliaran malam-malam atau kemana-mana berpergian. Holiday itu stop dulu lah ya. Ya udah deh, cukup sekian berita dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, and share agar kamu gak ketinggalan apapun itu dari aku. Yang pastinya salam sehat selalu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.